Assalamualaikum Sobat Edisoners dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua, unboxing dan review Impact Brands EcoSen yang gue dapetin dengan harga murah meriah. Nanti aku spill berapa harga beli yang saya dapatkan. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh bantu tuh subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah ini. Terima kasih. Jadi guys, di sini saya beli yang tanpa box plastik atau hanya dibungkus karton standar pengiriman, atau sebenarnya bisa dikatakan unitnya itu adalah unit loose pack. Karena cari untuk opsi harga yang lebih murah ya. Ada juga unit yang sudah pakai box plastik, cuman harganya selisih mungkin sekitar 100.000 lebih mahal dari yang box karton. Nah, untuk bonus yang didapatkan di sini kita sudah mendapatkan satu unit baterai berkapasitas 8 Ah dengan bertuliskan 199 VF atau mungkin bisa dikatakan sekitaran 20 volt yang berisikan 10 sel baterai 18650. Lalu juga kita sudah mendapatkan docking chargernya yang model slip on dengan input 1,5 ampere. Dan di sini output kita tidak tahu ya, karena tidak dijelaskan di sini berapa ampernya. Tapi jujur saya lebih suka charger docking seperti ini daripada yang model colokan DC gitu. Lalu kita juga dapatkan buckle untuk gantungin Impact Brands-nya ke sabuk semacam itu. Terus kita juga dapatkan beberapa mata baut dan mata obeng serta konverter setengah inch ke 1/4 inch. Mata baut yang kita dapatkan ada 3 di ukuran 17 mm, 19 mm, dan 21 mm. Untuk mata obengnya sendiri, kita dapatkan itu yang plus ada 2 kecil sedang dan yang minus ada 2 kecil sedang, serta yang hexagon ukuran 6 mm dan 8 mm. Sebenarnya nggak perlu pakai konverter ya, karena di Impact Brands EcoSen ini sudah ada lubang 1/4 inch yang mana mata obeng bisa langsung masuk tanpa perlu pakai konverter setengah inch ke 1/4 inch. Kemudian ada buku panduan, tapi ini bertuliskannya malah Li-ion ya, malah justru tentang baterainya bukan EcoSen-nya, karena ini salah satu produk generik. Jadi mungkin panduannya sama. Dan yang terakhir ini ya, untuk pemeran utama pada sesi kali ini yaitu Impact Brands EcoSen yang akan kita bahas. Kalau di spek sendiri sih dari tokonya ini tertulis memiliki torsi 350 Nm. Kemudian sudah dilengkapi dengan teknologi brushless motor. Kemudian ini di bagian bodi samping sebelah sisi kiri ya, ada stiker merek EcoSen, dan di sisi kanan ada stiker spesifikasinya. Di sini tertulis EcoSen DTW 300 untuk low speednya 0 sampai 2000 rpm per menit, dan untuk maksimum speednya 0 sampai 3500 rpm per menit. Dan juga di sini tertulis Makita Corporation Anjo Aichi Japan, made in China. Jadi ini masih kayak mungkin satu pabrikan dengan Makita, tapi nggak tahu benar atau enggaknya, saya nggak bisa konfirmasi. Dan for your information guys, kalau EcoSen ini untuk Impact Brands-nya sebenarnya merupakan produk generik, yang mana produk generik itu dibuat di satu pabrik yang sama, bentuk sama persis, tapi merek yang nempel itu berbeda-beda. Warna juga beragam, tapi paling banyak itu warna biru ini. Dan produk ini mirip-mirip juga sama produk kayak Kamole, Iron Hoof, ada juga Dakmara, Uchiha. Terus yang mungkin asing didengar kayak macam EcoSen ini, RH Tool, BSW, G-Tools, Keletool, Hilda, Re-Aim. Dan buktinya ya bentuknya sama, cuman tempelan stikernya doang yang berbeda-beda. Cuman di Kamole dan Dakmara itu dia pakainya emboss.
ya macam kayak di klep gitu, karena kalau di impact range yang polosannya itu ada lubang-lubangnya itu lah, mungkin di klip di situ menurut saya ya. Oke, jadi begitulah. Jadi EcoSyn ini salah satu produk generik yang mana produk ini sama dengan produk-produk merek yang lain. Cuman kalau untuk isiannya saya juga kurang paham apakah torsinya sama. Cuman kalau lihat di toko merek-merek lain itu ya torsinya berbeda-beda. Ada yang tertulis 680, 550, 450. Kalau yang EcoSyn mereka menulis torsinya 350 Nm. Dan semua yang ada di dalam karton ini gua dapatkan dengan harga 314.000 aja nih guys. Sebenarnya itu ya pakai voucher kupon dan lain-lain ya. Kalau harga aslinya itu 349.000 di Shopee, di EcoSyn official store-nya. Dan sampai saat ini menurut saya harganya masih paling affordable dan paling murah ya. Oke, sekarang kita timbang dulu impact range-nya tanpa baterai dan berapa beratnya. Oke, beratnya berada di kisaran 1,1 kg. Kemudian kita juga timbang berat baterainya. Untuk berat baterainya sendiri di sini mendapatkan kisaran 459 gram. Dan kalau kita coba gabungkan berapa total berat dan berat yang diperoleh impact range ini beserta baterainya itu di kisaran 1,5 kg ya. Nah, sekarang kita tes berapa voltase baterai yang terbaca di multimeter. Oke, dan hasilnya ada di 19,5 volt ya, dengan kondisi baterai ada di 75%. Jadi kesimpulannya kalau misal baterai berada di kondisi 100%, maka bisa jadi voltasenya naik di 20 volt ya. Dan untuk output charger kebetulan saya tidak memiliki alatnya, jadi belum bisa mengetahui input dan output yang dihasilkan dari docking chargernya. Nah, kita sekarang coba tes untuk ngecharge apakah berfungsi. Karena di grup Power Tools Facebook itu katanya ada yang chargernya nggak bisa ngisi. Tapi bukan karena docking charger ya, melainkan karena BMS yang digunakan di tiap baterai berbeda-beda. Jadi beda BMS juga bisa berpengaruh masuk tidaknya daya tersebut. Di sini terlihat berfungsi ya. Kalau masih dalam pengecasan, indikator lampu berwarna merah. Dan kalau baterai sudah penuh, maka indikator lampu berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita coba tes variabel speednya dan fitur-fitur tombol yang ada di sini. Buat ngencangin, kita klik tombol subscribe. Maksud saya kita klik tombol merah untuk merubah mode high atau low. Untuk lampu di bawah itu untuk mode low speed, dan seperti ini variabel speed dari triggernya di mode low. Dan kemudian kita pindahkan ke mode high dengan klik tombol merah dan posisi lampu berpindah ke atas. Dan beginilah variabel speed dari triggernya di mode high. Lalu kita ganti arah putar untuk mengundurkan baut. Tinggal diklik aja di sisi kiri ke kanan ya, di sisi kiri ke kanan. Untuk putaran lepas baut hanya terdapat dua mode. Yang pertama mode high speed yang terus berputar selama kita menekan triggernya. Dan mode kedua yaitu auto stop yang akan otomatis berhenti meskipun kita masih menekan triggernya. Fitur auto stop ini berfungsi agar baut yang dilepas tidak jatuh ke bawah. Dan ada fitur lampu menyala ketika kita menekan triggernya dan akan mati otomatis setelah beberapa detik kita tidak menekan triggernya. Untuk pengetesan berapa RPM yang dihasilkan, karena saya tidak memiliki alat pengukur kecepatan putar, jadi saya tidak bisa mengetesnya di video ini. Tapi meskipun spesifikasinya yang tertulis low speednya 3000 RPM lah, apa 3500 RPM per menit lah,
Tapi dari info yang saya peroleh dari melihat review di channel lain, RPM Impact Brands generic berjenis ini itu ada di 1800 RPM untuk maksimum mode low dan 2400 RPM untuk maksimum di mode high. Oke, sip. Langsung saja kita coba bongkar baut-baut yang ada di motor dulu ya untuk pengetesannya. Karena untuk torsi 350 Nm itu katanya lebih cocok untuk penggunaan rumahan untuk kelas bongkar pasang motor saja. Tapi nanti kita akan coba juga untuk buka baut velg mobil. Apakah bisa atau tidak? Saksikan terus video ini. Oke guys, kita coba untuk buka baut ini ya. Pakai mata bawaan. Oke. Nah, kita coba buka ya. Kalau ini sih menurut saya gampang banget ya. Tuh, langsung lepas guys. Kita pasang lagi. Kita coba satunya lagi. Kita pasang lagi. Ini juga gampang. Ini juga. Gampang ya. Lalu kita coba untuk di roda belakang motor Bison ini ya. Nah, kita tes di sini. Tuh, lepas, gampang lepas guys. Mending dilepas aja ya. Ini ganggu. Gampang banget guys. Kalau ini gampang banget guys. Oke, kita kencengin. Oke, kita kenceng. Mantap. Kali ini kita coba di velg mobil apakah berhasil. Pertama kita di baut mobil yang ukuran 21 ya. Oke, sangat cepat. Ini merupakan baut baru tapi beda beda ukuran shock. Terus kita coba untuk kencangkan kembali. Kalau untuk 350 Nm untuk pengencangan sih sepertinya nggak ada masalah ya, karena untuk baut mobil, velg mobil itu sekitar 200 Nm. Itu udah maksimum. Oke, kita ganti mata shocknya ke 19 mili. Dan kita coba buka baut yang satunya. Ini akriliknya lepas-lepas ini ya. Ini cukup mengganggu. Oke, kita coba yang satunya lagi. Nah, kalau yang ini cukup lama ya guys. Jadi perlu beberapa kali hentakan sampai benar-benar akhirnya bisa terlepas. Mungkin butuh waktu sekitar ya bisa dikatakan 10 detik, 15 detik atau 20 detik sekitaran itu. Jadi untuk torsinya cukup tidak terlalu yang hebat-hebat banget ya. Nah, ini kita coba kencangkan lagi. Kita akan buka 3 baut yang ada di velg mobil ini. Jadi masih ada 1 velg lagi. Kita coba lagi yang satunya, kita buka. Cukup lama bukan? Ya, tapi ini untuk penggunaan rumahan sih menurut saya sudah sangat-sangat cukup ya.
Apalagi kan paling di rumah lebih untuk pegang motor. Kalau jenengan buat pegang-pegang mobil, ya mungkin Anda perlu cari impact wrench yang dengan torsi yang lebih besar, mungkin minimal 550 Nm atau 600, ya itu udah sangat-sangat cukup untuk penggunaan mobil. Tapi kalau untuk 350 Nm itu kalau untuk penggunaan motor, ini impact wrench ini udah sangat-sangat memadai. Seperti itu. Nah, gimana hasilnya? Cukup oke kah? Dan Anda berniat membeli kah? Oke, sekian konten sharing-sharing kali ini tentang EcoSen Impact Wrench. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe, aktifkan tombol notifikasinya, serta klik tombol like, dan bagikan link video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang lagi butuh impact wrench atau tertarik dengan produk EcoSen ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Like, share, Thanks for comment, watching. subscribe, Thanks for like, watching. share, comment. If you like subscribe, this video, notification please on, like, share, subscribe, comment, like, and share, subscribe. comment, subscribe. Thanks for Sekarang, watching. subscribe.